kita sudah berhasil membuat file HTML pertama. Sekarang, pelan-pelan kita akan lihat apa aja aturan-aturan yang ada di HTML. Secara umum, HTML terdiri dari elemen-elemen. Elemen sendiri terdiri dari yang pertama tag pembuka, lalu konten atau isinya, dan ditutup dengan tag penutup. Tenang aja kalau teman-teman benar-benar asing, saya akan jelaskan pelan-pelan. Tag pembuka adalah tag sendiri, adalah fungsi-fungsi yang sudah datang otomatis dari HTML. Kita harus menggunakannya untuk secara spesifik ngasih tahu kalau yang akan kita gunakan misalnya adalah tulisan, atau yang akan kita buat adalah gambar misalnya, dan seterusnya. Secara umum, elemen-elemen ini sekali lagi terdiri dari tag pembuka, isinya, lalu tag penutup. Tapi nanti pelan-pelan teman-teman akan lihat ada juga tag-tag lain yang hanya terdiri dari tag pembuka. Kita akan belajar semuanya pelan-pelan. Langsung aja kita mulai. Semua file HTML kita bungkus dalam tag HTML. Jadi ini contoh salah satu tagnya. Kita mulai dengan kurung lancip seperti ini, dan tagnya juga ditutup dengan kurung lancip seperti ini. Dan untuk tag penutupnya sangat mirip, kita juga menulis nama yang sama, tapi dimulai dengan garis miring ke kanan seperti ini. Jadi pada contoh ini, yang baris keempat adalah tag pembuka, dan yang baris keenam adalah tag penutup. Tag yang kita lihat di sini adalah tag bosnya atau tag utamanya, yaitu tag HTML. Semua file HTML kita harus berada di dalam tag HTML ini. Saya akan hapus baris yang pertama. Lalu kita akan mengenal sekarang dua tag berikutnya. Jadi mulai sekarang saya akan menyebut ini adalah tag. Tag yang pertama adalah tag head. Bagus sekali kalau teman-teman udah lihat. Setiap tag pembuka kita tutup seperti ini. Jadi namanya sama, ditambahkan dengan garis miring. Itu tag yang pertama, lalu tag kedua adalah body. Kita tutup juga sama persis seperti sebelumnya. Langsung saya jelaskan, di dalam tag head, dia akan berisi informasi-informasi tentang website kita. Seperti judulnya misalnya judul website kita adalah sekolah coding. Tapi kita nggak boleh nulis gini aja, seperti sebelumnya kita butuh menulis tag. Tagnya cukup jelas dalam bahasa Inggris, untuk judul yaitu title. Yap, sekali lagi kita tutup seperti ini. Sekarang perbedaannya, teman-teman perhatikan, saya akan buka di browser. Ini file kita sebelumnya, namanya adalah nama filenya yang kita lihat di tab barnya. Kalau saya refresh sekarang, tentu selamat datang akan hilang, tapi di bagian tab barnya yang teman-teman lihat adalah isi dari title tadi. Jadi apapun yang teman-teman tulis di title, itu yang akan kita lihat di bagian tab pada browsernya. Yang bagian kedua adalah body. Perbedaannya sendiri, yang di bagian head hanya berisi informasi dan tidak akan kita lihat di bagian konten dari browsernya sendiri. Konten adalah blank canvas putih di sini, atau viewportnya bisa kita bilang. Dan apapun yang kita tulis di body, saya akan tulis lagi selamat datang, akan terlihat secara otomatis di bagian browser ini seperti yang ini. Tapi pelan-pelan nanti kita akan belajar tag-tag apa saja yang akan kita lihat di HTML. Untuk video ini sendiri sudah cukup, saya rangkum sedikit. Jadi di dalam HTML ada yang namanya elemen. Elemen terdiri dari tag pembuka, isinya, lalu tag penutup. Semua file HTML, kita mulai dengan tag HTML dan juga diakhiri dengan tag penutup HTML. Secara garis besar, HTML terbagi dari dua tag, yaitu tag head dan juga tag body. Isi tag head adalah informasi-informasi yang ada untuk website kita, dan isi tag body adalah kontennya sendiri atau isi yang akan kita lihat pada viewport di browser ini. Akan banyak sekali yang bisa kita pelajari, tapi sabar aja, semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Monica Natasha. Saya akan menjelaskan tentang pentingnya belajar membuat website. Sebelum menjelaskan tentang pentingnya belajar membuat website, mari kita ketahui apa itu website. Jadi, website adalah sebuah kata berbahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia adalah situs web, yang bisa diartikan sebagai suatu halaman yang saling berhubungan, berisi kumpulan informasi yang disediakan secara per orang, kelompok atau komunis, dan organisasi. Kemudian, apa sih pentingnya belajar membuat website? Yang pertama, menyampaikan informasi dengan jangkauan yang lebih luas dan dalam waktu yang sangat cepat. Karena website dapat diakses oleh semua orang, tidak hanya satu daerah, melainkan seluruh dunia dapat mengaksesnya. Yang kedua, bisa untuk media pengenalan usaha dan mempromosikan usaha. Karena website dapat diakses oleh semua orang, jadi pembisnis memanfaatkan website sebagai media pengenalan dan promosi usaha, sehingga tidak perlu memasang spanduk dan beriklan di TV. Yang ketiga, mempermudah orang berbelanja dan mempermudah transaksi. Karena dengan adanya website, orang tidak repot harus pergi ke toko, apalagi saat ini banyak situs toko online. Dan toko online mempunyai fitur secara online dan bayar di tempat, sehingga mempermudah transaksi. Yang kelima, bisa menjadi tempat belajar untuk mencari referensi dan belajar online. Karena di website kita dapat mencari apa saja yang kita inginkan, apa saja yang kita butuhkan. Contohnya seperti saya seorang mahasiswa, tidak mungkin hanya mengandalkan dosen saja untuk media belajar. Tapi, kita bisa memanfaatkan website untuk mencari referensi pembelajaran dan belajar online. Cukup. Jadi, menurut kalian, penting tidak belajar website? Sangat penting kan? Yuk kita bareng-bareng belajar website. Cukup sekian penjelasan dari saya. Sejak tahun 90 hingga tahun 2000-an, internet semakin berkembang pesat. Semua sektor kehidupan tidak lepas dari adanya peranan sebuah jaringan internet. Contohnya adalah website. Website sendiri adalah media komunikasi yang tersambung dengan jaringan internet, di mana para penggunanya bisa menulis dan membaca atau mengakses semua informasi. Kode program dasar yang digunakan dalam membuat kerangka website adalah HTML. Unsur-unsur yang terdapat pada website. Yang pertama adalah domain. Jika website diibaratkan sebagai produk, maka domain adalah merek. Yang kedua adalah hosting. Hosting adalah penyimpanan semua database berupa gambar, video, audio, teks yang diperlukan untuk membentuk sebuah website. Yang terakhir adalah konten. Konten pada website dapat berupa teks, gambar, atau video. Seiring dengan perubahan zaman dan perkembangan jaringan internet, masih banyak masyarakat yang belum terlalu paham betapa pentingnya belajar website pada era digital saat ini. Adapun manfaat belajar website adalah yang pertama, memberikan informasi secara real time, di mana kita mendapatkan informasi kapanpun itu. Yang kedua, memberikan sarana pelayanan, di mana kita mendapatkan pelayanan-pelayanan dari website tersebut. Yang ketiga, sebagai informasi pekerjaan, di mana kita dapat lebih mudah mencari lowongan-lowongan pekerjaan. Yang keempat, sebagai sarana promosi dan pengenalan profil, di mana biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk mengenalkan produknya. Yang kelima, sebagai forum jual beli online. Yang keenam, sebagai forum belajar online. Yang ketujuh, sebagai sarana hiburan, di mana kita mendapatkan hiburan-hiburan seperti kita melihat foto, video di website tersebut. Yang kedelapan adalah memberikan
sumber penghasilan dari iklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lupia dari STM Manajemen tingkat 1. Di sini saya akan sedikit menyebutkan manfaat-manfaat belajar membuat website. Di sini manfaatnya terdiri dari manfaat untuk pribadi, manfaat untuk bisnis, dan manfaat untuk masyarakat. Oke, saya sebutkan dulu manfaat untuk pribadi. Salah satunya berbagi hobi dan pengalaman. Yang kedua, menghasilkan uang. Ya, berikutnya manfaat untuk bisnis. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan konsumen dan sebagai tokoh utama. Yang ketiga, manfaat untuk masyarakat. 1. Sebagai sumber informasi, masyarakat akan mudah mencari informasi di website tersebut. Yang kedua, mengakses pelayanan publik. Dan ketiga, menggalang aksi sosial. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.